Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Teman-teman, hari ini kembali lagi bersama saya Suci Jayanti dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai berpikir kritis dan semangat mencintai iptek dalam rangka menggali Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191. Baik teman-teman, barangkali di sini ada yang sudah bergabung, para pejuang nafkah keluarga ataupun teman-teman yang sudah masuk dunia kerja. Saya ingin bertanya, bagaimanakah dengan pekerjaan teman-teman dalam minggu ini? Apakah lancar ataukah ada kendala? Ya, teman-teman, mari sama-sama kita meluruskan niat, karena setiap tetes keringat yang keluar dari tubuh kita, ketika kita niatkan untuk Allah, insya Allah itu menjadi ladang pahala dan kebaikan untuk kita. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membayangkan sejenak ya, bagaimana Allah itu ya kan siang untuk kita bekerja mencari nafkah, untuk kita beraktivitas ataupun yang lainnya. Apa jadinya teman-teman jika PLTU misalnya yang ada di Pulau Bayi, Kota Bengkulu itu tiba-tiba mati total semuanya? Lalu bagaimana dengan pekerjaannya? Bagaimana juga operasional pabrik dan pelabuhan tempat kita, apakah akan terhambat teman-teman? Ya, teman-teman bisa jawab dengan pandangan teman-teman dan bisa membayangkan ketika misalnya PLTU bukan hanya di Pulau Bayi, misalnya PLTU di tempat teman-teman atau bahkan di satu Indonesia gitu yang tiba-tiba mati, bahkan mati total. Nah, apa yang akan terjadi? Ya, tentu teman-teman, dalam kehidupan ini kita itu harus menjaga keseimbangan antara ibadah dan akal, dimana sebuah renungan bagi kita yang misalnya ya kita sering melihat orang yang rajin beribadah gitu ya, namun pasrah saat menghadapi masalah pekerjaan. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang rajin sholat tapi malas berpikir mencari solusi kerja bisa disebut ulul albab? Mari kita temukan jawabannya dalam Al-Quran. Teman-teman, misi kita hari ini ada 3 ya. Yang pertama adalah kita bisa membaca ayat Al-Quran, khususnya Quran Surah Ali Imran di ayat 990. Yang kedua kita memahami tajwidnya, dan ketiga adalah kita mengenal istilah ulul albab. Nih teman-teman, kita akan belajar bagaimana cara membaca Quran Surah Ali Imran ayat 190 yang ada di sini ya. Nanti silakan teman-teman dengarkan, teman-teman simak, lalu teman-teman juga bisa mengikuti bacanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, teman-teman, ternyata istilah ulul albab ini disebut dengan orang-orang yang berakal, artinya orang-orang yang mau berpikir. Kita akan bahas kunci bacaan yang benar atau tajwidnya. Yang pertama itu ada Al-Qamariyah. Al-Qamariyah itu dibaca jelas. Contohnya dalam kali bacaan wal-al. Nah, di sana ada huruf lam sukun yang bertemu hamzah atau alif. Yang kedua ada namanya idgham, teman-teman. Idgham itu ada 2. Idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham itu artinya memasukkan. Kalau bil gunnah nanti kita tambah dengan dengung. Kalau bila gunnah berarti tanpa dengung. Nah, dalam bacaan tadi itu ada namanya idgham bila gunnah dalam bacaan ayatil liuli. Nah, tanwin bertemu huruf lam. Yang ketiga adalah bacaan qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul, sebagaimana tadi dalam bacaan Quran Surah Ali Imran ayat 190 di bagian akhir di kata al-bab itu ada salah satu huruf qalqalah, yakni huruf ba.
Kata kunci yang pertama itu ada namanya khalqis samawat. Nah, ini adalah penciptaan langit dan bumi. Tentu teman-teman, ayat ini menegaskan bahwa langit dan bumi itu tidak diciptakan oleh Allah dengan sia-sia. Semua ada rumusnya dan semua ada ilmunya. Inilah yang nanti akan menjadi dasar dalam ilmu saintek atau sains dan teknologi. Misal kayak tadi ya, kita sebagai pekerja itu kita harus memahami dari ilmu yang sedang kita tekuni pekerjaannya. Misalnya kita memahami ilmu dari alat yang kita gunakan nanti agar hasilnya lebih maksimal. Kata kunci yang kedua itu ikhtilafil lail, di mana di sana istilah pergantian waktu. Kalau kita bahas pergantian waktu berarti kita juga bahas adanya waktu siang dan malam, di mana berganti dengan sangat presisi dan teratur, tidak pernah terlambat sedikit pun. Ini menjelaskan kita tentang disiplin waktu dan manajemen kerja. Karena teman-teman, orang yang sukses adalah orang yang pandai dalam mengatur ritme kerjanya, kapan dia harus gaspol dan kapan juga dia harus istirahat. Lalu teman-teman, sekarang istilah ulul albab itu apa ya? Oke, mari kita pelajari. Ulul albab bukanlah sekedar orang yang pintar secara akademis, tapi orang yang juga bisa mengolah pikiran dan hatinya. Bukan juga orang yang pintar hanya memiliki gelar tinggi ya. Ulul albab adalah mereka yang memadukan antara zikir dan dzikir ya. Zikir itu hati yang selalu ingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk ataupun berbaring, sedangkan pikir itu adalah otak yang kritis memikirkan penciptaan untuk mencari solusi. Nah teman-teman, ini ada keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi dan akhirat. Ya teman-teman, sehingga kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita bisa mengatur keseimbangan hidup. Misalnya iptek dan dunia itu adalah teknologi bekal kita untuk memudahkan urusan dunia dan pekerjaan, sedangkan ada zikir dan akhirat. Nah zikir ini adalah bekal kita untuk ketenangan jiwa dan keselamatan akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini bisa bermanfaat dan bisa membuka pikiran kita bahwa Allah itu Sang Maha Pencipta yang menciptakan langit dan bumi, ada di pergantian siang dan malam, tentu bukan untuk sia-sia, tapi untuk kita memikirkan bahwa Allah itu maha kuat, Allah itu maha segalanya, sehingga nanti muncul dalam diri kita kesyukuran dan nanti juga muncul semangat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman juga bisa bayangkan, misalnya di dunia ini tidak ada siang, hanya malam saja, pasti kita akan merasakan yang berbeda ataupun sebaliknya. Jadi kita harus selalu memikirkan bahwa Allah itu menciptakan sesuatu itu pasti ada maksud dan tujuannya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Apabila nanti ada yang kurang jelas ataupun masih bingung, teman-teman kita bisa diskusi dalam forum kelas ya. Adapun bentuk tugasnya adalah mencari masalah ya. Dimana untuk pertemuan minggu depan sesi mengaplikasi, teman-teman bisa memiliki satu misi sederhana. Misalnya teman-teman mengamati tempat kerja, teman-teman temukan ketidakefisienan, nanti akan teman-teman dokumentasikan dalam berupa foto gitu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.